Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Zaleka, mahasiswi UIN Provinsi Bengkulu. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana semester 1 di channel YouTube saya Guru Peradaban. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sejarah sosial pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pendidikan Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis, yang mana bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya agar dapat menjalankan pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pada masa Nabi, pendidikan Islam berpusat di Madinah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kekuasaan pemerintahan Islam dipegang oleh Khulafatur Rasyidin. Wilayah Islam telah meluas di luar Jazirah Arab. Para khalifah ini memusatkan perhatian pada dunia pendidikan, keagamaan, dan syiar agama, dan mempertahankan kokohnya pendidikan. Tahun-tahun pemerintahan Khulafatur Rasyidin merupakan perjuangan terus-menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwah kebatilan yang mereka perangi dan memusuhi. Pada zaman Khalifatur Rasyidin, seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu terulang kembali. Pendidikan Islam masih tetap memantulkan Al-Quran dan Sunnah di ibu kota Khalifah di Mekah, di Madinah, dan berbagai negeri lain yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Nah, sejarah Islam pendidikan pada masa Utsman bin Affan, sosial masyarakat. Masa pemerintahan Utsman yang berlangsung kurang lebih 11 tahun, masa yang lama stabilitas politik mulai memanas, yang mana disebabkan terjadinya fitnah di kalangan masyarakat. Salah satunya terdapat beberapa wilayah yang hendak melepaskan diri dari pemerintahan Utsman bin Affan yang disebabkan dendam lama sebelum ditaklukkan Islam. Di daerah tersebut adalah Khorasan dan Iskandaria. Selain itu, ada dua hal yang menyebabkan rasa kebencian kepada khalifah yang semakin memuncak, yaitu kelemahan Utsman dan sikap nepotisme Utsman yang memiliki perangai yang berbeda dengan khalifah sebelumnya. Jika Umar dengan ketegasannya menimbulkan wibawa dan disegani oleh masyarakat, berbeda dengan Utsman yang bersikap lemah lembut, nepotismenya dalam bentuk pemerintahan. Pasalnya pada masa ini banyak gubernur yang dilepas jabatannya dan digantikan dengan kerabatnya sendiri. Antara lain Mughirah bin Syu'bah, gubernur Kufah, digantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, yang digantikan oleh Abdul bin Amir dan Kharij. Amr bin As, gubernur Mesir, digantikan dengan Abdullah bin Sa'id bin Abi Syarah. Said bin Umar mengatakan bahwa sebab terjadinya pemberontakan beberapa kelompok menentang pemerintah disebabkan seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sa'bah yang berpura-pura masuk Islam dan pergi ke daerah Mesir untuk menyebarkan idenya tersebut di beberapa kalangan masyarakat. Maka mulailah masyarakat mengingkari kepemimpinan Utsman bin Affan serta mencelanya. Yang kedua, pola pendidikan. Pola pendidikan tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan pada masa Umar. Hanya saja periode ini para sahabat yang asalnya dilarang untuk keluar dari kota Madinah kecuali mendapat izin dari khalifah, mereka diperkenankan untuk keluar dan menetap di daerah yang mereka sukai. Khalifah Utsman bin Affan sudah merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Namun ada satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi di masa ini, yaitu mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Lalu penyalinan ini terjadi karena perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Berdasarkan hal tersebut, Khalifah Utsman memerintahkan kepada tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdul Rahman bin Harith
Bila terjadi pertikaian bacaan, maka harus diambil pedoman kepada suku Quraisy. Sebab Al-Quran ini diturunkan dengan lisan Quraisy. Zaid bin Sabit bukan orang Quraisy, sedangkan ketiganya adalah orang Quraisy. Tugas pendidik pada masa Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya dengan mengharap keridhaan Allah. Nah, sekarang sejarah sosial pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dari sosial masyarakat. Beberapa hari setelah pembunuhan Utsman bin Affan, stabilitas keamanan kota Madinah menjadi rawan. Gafki bin Harab memegang keamanan ibu kota Islam itu selama kira-kira 5 hari sampai terpilihnya khalifah yang baru. Kemudian Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Utsman bin Affan dengan menerima baiat dari sejumlah kaum muslimin. Pada masa pemerintahan Ali, sekitar 6 tahun terjadi kekacauan politik dan pemberontakan. Salah satunya disebabkan kebijakan khalifah yang memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Seperti Ibnu Amir, gubernur Basrah Utsman bin Affan, Abdullah gubernur Mesir diganti Qais bin Sa'ad. Tak terkecuali Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, diminta untuk meletakkan jabatannya, namun menolak dan bahkan tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, beliau juga mengeluarkan kebijakan baru dengan menarik hasil tanah yang sebelumnya telah dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk. Tidak lama setelah itu terjadi kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah binti Abu Bakar, Talha dan Zubair. Mereka berselisih mengenai penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini mengakibatkan pergolakan politik hingga terjadinya perperangan yang dikenal dengan Perang Jamal yang dimenangi dari kubu Ali bin Abi Thalib. Selain itu, pada masa ini terjadi perang sivil, yaitu perperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, yang berakhir dengan tahkim sebagai akibat timbulnya golongan pembenci Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Khawarij. Dari segi pola pendidikan, pada masa Ali bin Abi Thalib tidak terlibat perkembangan pendidikan yang berarti karena telah terjadi kekacauan politik dan pemberontakan sehingga pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Ali tidak dapat memikirkan masalah pendidikan, akan tetapi Ali sibuk memperhatikan tentang tumpahnya pada masalah keamanan pemerintahannya. Dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan diserahkan kepada rakyat dan sahabat, tidak hanya terfokus di Madinah saja, tetapi sudah dibolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan kurang mendapat perhatian. Ini disebabkan pemerintahan Ali selalu dilanda konflik yang berujung kepada kekacauan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube saya, Guru Peradaban, dan jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.